Video amatir berdurasi 1 menit 20 detik ini viral, memperlihatkan seorang petugas kepolisian menenteng sepucuk senjata api laras panjang yang kemudian melepaskan tembakan ke udara sembari meminta para penumpang mobil untuk segera keluar. Aparat yang datang ini rupanya bermaksud untuk melerai kericuhan antara 4 anggota debt collector dengan seorang debitur yang terjadi di halaman parkir kantor ATR BPN Kabupaten Lampung Timur dan sempat membuat panik para pegawai. Persoalan ini bukan sekedar penarikan kendaraan biasa, melainkan diduga syarat dengan modus licik dan pelanggaran hukum. Bermula lantaran masalah tunggakan angsuran kredit mobil yang tersisa tinggal 2 bulan lagi dan korban sudah serahkan sejumlah uang yang ditentukan ke para debt collector. Namun meski sudah membayar, korban tetap didatangi dan diintimidasi agar serahkan mobilnya. Rupanya uang tidak pernah disetorkan ke pihak leasing. Uang digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku. Sehingga kericuhan tak dapat terhindarkan dan para pegawai pun terpaksa meminta bantuan ke pihak kepolisian guna menyudahi keributan tersebut. Setelahnya turun di sini, ngobrol lah, sharing dulu ya. Sharing sama pegawai, nggak lama dari situ datanglah dari Polres, buang tembakan peringatan lah bahasanya. Tahu kita masalah ini, leasing kredit gagal macet gitu. Dari hasil pemeriksaan, polisi temukan korban hanya menunggak pembayaran kredit selama 2 bulan dan kendaraan masih sah berada di tangan korban. Kepolisian dan kedua pihak terkait masih enggan untuk menyampaikan komentarnya. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Aksi kawanan debt collector yang hendak menarik paksa mobil seorang pengemudi perempuan saat tengah berbelanja di minimarket di Jalan Kebun Jati, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung berhasil direkam penumpang mobil. Iya, makanya saya mohon maaf. Suasana pun mulai ramai hingga mengundang kerumunan warga termasuk pengemudi ojek online yang tengah mangkal. Setelah warga berdatangan, sejumlah pria diduga debt collector itu pun meminta maaf dan langsung pergi. Diketahui kawanan debt collector ingin menyita mobil dengan modus cek plat nomor. Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak pokoknya. Nah, nggak lama kemudian, pada rame di sini pada kumpul, kebetulan ada ojek, takutnya ada kejadian apa-apa, udah siap membantu lah gitu. Ada warga juga, warga setempat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector yang dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanur Candika, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Aksi kejar-kejaran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Lampung Selatan. 2 pelaku merupakan sopir dan kernet ditangkap dengan menghentikan truk di jalan. Pelaku tak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku panik menabrak mobil Polsek Penengahan dan melukai seorang anggota polisi. Peristiwa bermula saat polisi melakukan razia di Pelabuhan Bakauheni. Sebuah truk yang dikemudikan warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tiba-tiba melarikan diri saat akan diperiksa. Truk membawa cairan kimia dan 5 unit sepeda motor tanpa dokumen resmi yang diduga hasil kejahatan dari Pasar Rebo, Jakarta menuju Lahat. Kemudian untuk supir dan kernet telah kami lakukan tes urin dengan hasil positif mengandung amfetamin, dan untuk hal tersebut kami bersama-sama dengan Satres Narkoba Polres Lampung Selatan akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Kronologi penangkapan sendiri berawal dari razia rutin dilaksanakan oleh personil Polsek KSKP. Korban telah mendapat perawatan di rumah sakit, sementara pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.
Inilah suasana di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo yang dijadikan arena aksi balap liar. Puluhan pelaku balap liar kocar-kacir saat personel Satlantas Polresta Gorontalo melakukan razia. Polisi berupaya mengejar para pelaku balap liar yang kian meresahkan warga dan pengendara lain. 2 unit sepeda motor modifikasi yang digunakan dalam aksi balap liar berhasil disita. Motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan menggunakan knalpot brong. Menurut polisi, kawasan Bundaran Saronde kerap dijadikan arena balap liar hingga membahayakan pengendara lain. Mirisnya, pelaku balap liar rata-rata masih berstatus pelajar. Kami mengamankan 2 kendaraan karena diidentifikasi untuk terjaring motor tersebut digunakan untuk balap liar. Jadi kami amankan 2 di Mako Satlantas. Tapi memang sebelumnya sudah terdeteksi banyak yang melakukan balap liar ya Bu? Ya, karena laporan dari beberapa masyarakat juga beberapa minggu yang lalu sudah masuk ke kami bahwa sering terjadi balap liar di sekitaran Bundaran Saronde. Kota rutin menggelar patroli malam dan razia di sepanjang ruas jalan wilayah Kota Gorontalo. Orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anak atau remaja agar tidak melakukan aksi balap liar. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hazan, iNews melaporkan. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menangkap pelaku curanmor SA di sebuah rumah di wilayah Galis, Kabupaten Bangkalan. Tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya atas dugaan pencurian kendaraan bermotor beberapa jam sebelumnya. Namun upaya tersebut gagal setelah polisi berhasil mengidentifikasi barang bukti berupa sepeda motor Matic yang terparkir di TKP. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil dari pelacakan alat GPS yang terpasang di motor korban. Pelaku diketahui kabur ke wilayah Bangkalan melalui jalur jembatan Suramadu. Yang mana sepeda motor tersebut ada GPS-nya dan mengarah ke arah Suramadu atau ke arah Bangkalan. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan penyelidikan, pencarian, dan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Kini tersangka SA kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya beserta barang bukti motor korban. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Kondisi begal yang dilumpuhkan atlet arung jeram di Jalan Desa Temenggungan, Krejengan, Probolinggo merintih kesakitan. Peristiwa bermula, Daniel warga Condong Wangkal sedang berboncengan dengan rekan sesama atlet melintas di jalan sekitar jam 5 pagi. Perjalanan korban terhenti karena ada 2 pelaku berboncengan motor yang tak dikenal menghadang dan mengancam dengan senjata tajam. Pelaku yang dibonceng turun dan merampas motor korban, kemudian kabur. Pelaku yang membonceng hendak kabur, namun langsung disergap oleh korban. Pelaku sempat menembakkan airsoft gun, namun meleset. Kita diancam dengan senjata tajam juga. Nah, setelah itu motor saya lepas karena kena gas, akhirnya roboh. Dan si yang bawa celurit itu membawa motor saya dan temannya dia berusaha kabur dengan motor yang dia bawa. Motor Matic ditemukan polisi di tengah sawah di Desa Wonorejo. Untuk pelaku kami masih koordinasi dengan pihak Resmob Polres Probolinggo untuk berusaha kita tangkap. Tapi identitasnya sudah dikantongi? Sudah kita kantongi dan kita sudah kemarin melakukan langkah bersama koordinasi dengan Resmob dan bersama-sama kita ke lapangan. 1 pelaku diamankan di kantor polisi, sementara 1 pelaku lain diburu polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tim Kelewang Polresta Padang meringkus Indra Putra 28 tahun, seorang residivis kambuan dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Taradam, Sumatera Barat.
Pelaku baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang dan masih dalam masa pembebasan bersyarat. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak biaya untuk menikah yang rencananya digelar minggu depan. Sebelumnya, pelaku terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan rumah warga di kawasan Marapalam, Padang Timur. Pelaku membawa kabur motor yang kunci kontaknya masih menempel. Pemilik motor berusaha mengejar pencuri motor menggunakan ojek online, namun gagal. Ada terekam CCTV dan setelah kita mendapatkan CCTV di lokasi, kita langsung mempertajam mengarah kepada si pelaku. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tim kami bisa berhasil untuk mendeteksi pelaku tersebut. Dan kita menduga pelaku tersebut merupakan salah satu pelaku residivis curanmor kambuhan yang baru saja bebas di bulan Agustus kemarin. Kini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu warga desa Duyun, Takera, Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya bersama menantu ke polisi karena kepergok mencuri motor. Sang ibu melaporkan anak lelaki bersama istrinya karena jengkel dengan ulah keduanya. Mendapat laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Magetan memburu kedua pelaku dan berhasil meringkus keduanya di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto. Diketahui keduanya sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Baru saat ada kesempatan kedua kalinya mereka berhasil membawa motor hingga menjualnya. Niat saya kan memasukkan yang perempuan itu karena sudah 2 kali. Terus anak saya juga tidak ada ini etikat baiknya, biar dia jera dan tak pulang lah istilahnya, dia pulang. Tapi ternyata malah saya dapat kabar dari pusat ternyata motornya sudah dijual itu. Akhirnya ya udah saya lanjutkan aja. Kepada petugas, Pak Sutri menganggur ini nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi. Mengambil kendaraan dari punyanya keluarga, Mas Yan. Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri. Yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Sutri ini kemudian ditahan dengan pasal pencurian. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Keluarga korban pembunuhan mengamuk di rumah pelaku di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tidak terima 2 anggota keluarganya dibunuh, merusak isi rumah dan melempar jendela rumah pelaku. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berusaha menenangkan keluarga korban. Peristiwa pembunuhan terhadap Amir Daeng, usia 57 tahun dan menantunya Rahim Daeng Bali, usia 41 tahun terjadi saat kedua korban berpesta minuman keras jenis balo. Ditegur oleh pelaku karena memutar musik dengan suara keras. Namun karena tidak terima ditegur, salah satu korban dan dibalas dengan tikaman menggunakan sangkur oleh pelaku hingga mengenai dada korban. Melihat pertuanya ditikam, menantu korban berusaha menolong namun juga ikut ditikam oleh pelaku dan terkena di bagian perut. Ada 2 korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Usai menganiaya kedua korban, pelaku menyerahkan diri ke Polres Goa dan diperiksa secara intensif oleh Satreskrim Polres Goa. Seorang pria di kota Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tewas dibunuh tetangganya.
Victor Manulang, 31 tahun, tewas dengan luka tusuk di perut dibunuh pelaku Irul, 45 tahun. Motif pembunuhan hanya karena suara bising dari rumah korban. Sebelum penganiayaan maut itu, korban sedang memperbaiki sesuatu di kontrakannya dan pelaku mendengar suara bising dari kontrakan korban yang bersebelahan. Pelaku kesal sambil menegur korban, namun korban tidak terima hingga terjadi cekcok mulut dan terjadi penusukan. Saat terluka, korban sempat minta tolong kepada tetangga lain dan dibawa ke RSUD Ibnu Sutowo, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku mengaku korban sempat menantang hingga pelaku spontan mencabut pisau dan menikamnya. Dia jawabnya, katanya nggak usah berisik kau. Sudah itu aku bilang sekali lagi dan selalu gitu jawabannya. Dan saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah karena rumah itu kan sampingan, hanya gelang satu dinding kan. Sudah dia di depan pintu dan dia membawa pisau. Dia mengatakan kalau kau itu satu-satu ini. Nah, spontan itulah. Pasalnya adalah sama 338 pembunuhan 351 ayat 3 dilapis pasalnya untuk ancaman hukumannya 15 tahun dan 351 ayat 3 ini selama-lamanya 7 tahun. Pelaku terancam pasal berlapis 338 KUHP Junto pasal 351 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pengeroyokan terjadi di pelataran Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Seorang musafir bernama Arjuna Tamaraya, 21 tahun, tewas setelah dikeroyok 5 pria pukul setengah 4 pagi. Korban merupakan warga Kelurahan Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah beristirahat di area masjid menunggu waktu terang karena akan melaut sebagai nelayan. Namun salah seorang pelaku melarang korban tidur di area masjid dan korban tetap berniat istirahat. Tiba-tiba korban jadi sasaran pengeroyokan brutal oleh sekelompok pria. Saat kejadian, korban sempat dibawa warga ke RSUD Kota Sibolga, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala dan tubuh. Ironisnya, pelaku yang melarang korban bukanlah pengurus Masjid Agung Sibolga yang seharusnya berwenang dengan pengurusan masjid. Masalahnya kan sepele ya, gara-gara nih anak tidak mau disuruh pergi karena niatnya itu cuma istirahat menunggu pagi karena dia paginya mau berangkat ke laut. Mungkin kalau mau pulang ke rumah tanggung ya kan. Jadi dia itu istirahat di masjid. Setelah menghabisi nyawa korban, uang di saku korban juga digondol pelaku SS. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 338 tentang penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Warga digegerkan dengan penemuan pria bersimbah darah penuh luka di sekujur tubuhnya di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Bahkan tangan korban terikat dan mata tertutup kain. Warga yang panik melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat dan segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Meski upaya pertolongan medis segera dilakukan, namun nahas nyawa korban RGP 19 tahun tidak tertolong akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik peristiwa sadis ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, porak-poranda pasca ledakan yang diduga karena tabung gas. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Benda Kota Pekalongan. Meski tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawa 2 anak balita serta sang ayah tidak tertolong. Sementara sang istri yang juga ibu dari balita, Halimatus Sadia, hingga kini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Benda.
melaksanakan TP-TKP, kemudian menanyakan para saksi dan mendatangi para korban. Kemudian untuk selanjutnya akan kita lakukan penyelidikan. Ini kan ada susulan ya, termasuk hari ini. Maksudnya mau tiba kapan Pak? Hari ini juga. Hari ini juga. Nanti jam 5:30. Ketiga korban langsung dimakamkan pihak keluarga, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita terbakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Percikan api pertama kali muncul dari mana, Pak? Dari depan sini. Dari bagian kap. Iya, dari bagian kap. Yang mengendarai wanita apa pria? Wanita. Gede itu apinya lama-lama gede. Udah. Dia juga panik kan, saya juga panik juga kan. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Truk pengangkut oksigen cair bocor di jalan lintas Cikampek, Kecamatan Torgambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen. Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Keributan antara warga dengan anggota Brimob terjadi di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa PO Mandua Mas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga diduga tak terima dengan sikap arogan oknum anggota Brimob yang bertindak sebagai petugas keamanan perusahaan. Keributan berlangsung cukup lama, bahkan nyaris terjadi baku hantam sebelum dilerai oleh warga dan anggota Brimob lainnya. Diduga keributan dipicu karena warga dilarang menggembala kerbau di area perkebunan sawit. Ketegangan antara pihak perusahaan sawit dengan warga sudah lama terjadi akibat konflik lahan. Tidak menjalankan perintah undang-undang itu, apakah itu adil? Kewajiban kemitraan, saya tanya dulu, adil tidak kalian? Di mana keadilan kalian? Kalian tanam semua ini, undang-undang perintahkan 20%. Lahan kalian dipotong, kalian tidak laksanakan itu. Kalau kemarin kalian bisa cincai-cincai, hari ini sama saya tidak ada atas nama kepentingan rakyat. Bahkan Bupati Tapanuli Tengah Masiton Pasaribu turun langsung ke area sengketa dan langsung melakukan penyegelan lahan perusahaan seluas 450 hektar karena diduga tak memiliki izin. Usai peninjauan bersama Satgas, Pemkab Tapanuli Tengah langsung menyegel dan menyita lahan seluas 451 hektar yang sudah ditanami pihak perusahaan menjadi milik negara. Dari Tapanuli Tengah, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Bang, bentar bang. Bentar bang. Bang, nanti bang. Dikit bang, buka kaca bang, buka kaca bang. Buka kaca bang. Dikit bang.
Setelah sebelumnya menjalani serangkaian tes kesehatan, artis Onadio Leonardo dibawa dari Polres Jakarta Barat menuju BNNP DKI Jakarta guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini diupayakan petugas atas permintaan pihak keluarga. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Kemarin ketangkep bareng baby juga ya. Akhirnya Sebelumnya, Onadio Leonardo ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di kediamannya di Bilangan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil tes urin, Onadio Leonardo terbukti mengonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di dalam rumah. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangganya, korban ditemukan tewas pada dini hari. Sebelumnya korban tengah asik mengobrol bersama dua temannya pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol. Polisi pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku. Sementara guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi dan mama ibu kandung dari Luki, mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sejumlah abdi dalam Keraton Surakarta yang bertugas sebagai penjaga makam Raja Surakarta di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Yogyakarta mulai melaksanakan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat. Dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo selaku Bupati Makam Raja Surakarta melaksanakan penggalian liang lahat yang lokasinya berada di sebelah barat Makam Susuhunan Pakubuwono 12. Sebelum dimulainya penggalian liang lahat, abdi dalam mempersiapkan sesaji berupa pisang raja, buah kelapa, dan bunga setaman. Setelah prosesi doa, proses penggalian liang lahat baru dilakukan oleh abdi dalam yang dilakukan secara tertutup melalui 3 lapis pintu. Nanti disolatkan dulu di masjid bawah
sholatkan. Nanti masyarakat yang ingin ikut menyolatkan, monggo langsung ke masjid, bisa nunggu di situ. Begitu selesai sholat jenazah, langsung kita angkat naik, langsung menuju ke peristirahatan terakhir. Menurut rencana, jenazah Susuhunan Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta pada Rabu besok. Jenazah akan disemayamkan di masjid yang berada di area makam Imogiri untuk disolatkan, dan setelah disolatkan akan dibawa naik ke area pemakaman. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dari video yang direkam warga, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah. Atap rumah warga yang diterjang juga terbawa angin. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah angin reda, rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedikitnya 50 rumah warga di 2 dusun mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Warga langsung bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang rusak diterjang angin. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tidak tertolong. Kejadian serupa juga dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Ya, teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas dekat Simpang Garuda, itu pun sama, menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman.
Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali membombardir Gaza. Kali ini sebuah video diunggah oleh tentara Zionis Israel yang menghancurkan sisa rumah-rumah di Gaza Timur. Rudal yang menyerupai bom nuklir miniatur menghapus apa yang tersisa dari fitur kota. Sementara itu di kota yang sama, tim Palang Merah Internasional dikawal Al-Qassam. Bagian kelompok Hamas tengah menggali puing-puing demi mencari sandera Israel yang meninggal. Tim menemukan 3 jasad yang tertimbun reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Salah satu jasad dikenali adalah Kolonel Asaf Hamami, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas sekaligus syukuran HUT ke-11 bertajuk Energi Baru Indonesia Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas dan Rakyat Naik Kelas di Ancol, Jakarta Utara. Pada Rakernas yang turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Partai Pimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini meluncurkan laporan publik kinerja anggota DPRD kader Partai Perindo di seluruh Indonesia sebagai wujud politik transparan dan akuntabel. Melalui program ini, masyarakat dapat menilai langsung kinerja para kader Partai Perindo. Kita perlu transparansi, partai politik itu perlu transparan kepada publik karena kan kita sudah pertama mendapatkan amanah ya melalui kader-kader kita untuk duduk sebagai anggota legislatif ya. Makanya kita melihat oke, ini saatnya partai politik untuk bisa akuntabel dan transparan kepada publik. Rakernas ini juga menjadi semangat baru bagi Partai Perindo dalam menciptakan kaderisasi yang menghasilkan sebuah kepemimpinan yang berintegritas. Partai Perindo didirikan untuk melayani masyarakat. Jika dijalankan dengan benar, dengan motivasi melayani masyarakat, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mampu memberikan kebijakan berkualitas sehingga membuat masyarakat naik kelas. Kenapa misalnya dalam Rakernas ini kita mengusung energi baru Indonesia? Kita ingin membersamai berbagai aktivitas kerakyatan misalnya seperti itu, seperti ekonomi kerakyatan yang memang menjadi bagian dari narasi besar kita, itu menjadi hal yang kita usung. Rakernas Partai Perindo digelar 2 hingga 5 November 2025 dan dihadiri 380 kader yang duduk sebagai legislator daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Rakernas ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk perencanaan strategis untuk kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Partai Perindo akan menjadi bagian mitra strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Partai pimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibyo akan mensinergikan dukungannya terhadap pemerintah melalui kadernya di berbagai daerah. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Kita punya DPW, DPD, DPC, dan DPRT. Kita punya anggota legislatif di 380 anggota legislatif. Kita punya kepala daerah yang itu memang kader kita dan juga yang juga Perindo dukung. Seperti halnya Banten kita dukung. Terus Jawa Barat kita dukung, Jawa Tengah kita dukung, terus Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan banyak yang kita dukung. Itu juga menjadi trigger dalam konteks bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang ada. Jadi tetap kita menjadi bagian dari mitra strategis yang memang ada, seperti itu. Mengusung tema Energi Baru Indonesia, Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas, dan Rakyat Naik Kelas, Partai Perindo siap mendukung berbagai program pemerintah yang sejalan dengan visi misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran berskala internasional di bidang makanan dan minuman Sahil Interfood 2025 digelar di J-Expo Kebayoran, Jakarta Pusat. Pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara ini akan digelar mulai tanggal 12 hingga 15 November 2025 dan menghadirkan 1.500 peserta dari 26 negara, termasuk 100 UMKM unggulan Indonesia dengan produk inovatif yang siap ekspor.
Gelaran tahun ini diinisiasi oleh Krista Exhibition yang mempertemukan ribuan pelaku bisnis industri makanan dan minuman. Selain itu, di Sayal Interfood 2025 juga akan menampilkan berbagai demonstrasi kuliner, talk show bisnis, hingga tren inovasi makanan masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahun ini kita ada tampilkan smart robotic cooking, jadi kita masukin zaman artificial intelligence, bahkan di dalam dunia masak-memasak juga tidak kalah pentingnya untuk industri jasa boga. Melalui pameran ini, para pelaku usaha industri kuliner Indonesia dapat terus berevolusi untuk bersaing di pasar global. Diharapkan perkembangan kuliner di Indonesia semakin kreatif, adaptif, dan mendunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.